Selamat siang saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Administrasi Manajemen Pendidikan dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Rakei. Bisa dipanggil Eta. Saya sekarang sudah semester 7. Bersekolah di Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik atau STPAK Santo Yohanes Penginjil Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi manajemen pendidikan, yakni mengenai kepemimpinan pendidikan. Dalam kepemimpinan pendidikan ada terdapat 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan, dan yang kedua fungsi-fungsi kepemimpinan, yang ketiga teori-teori kepemimpinan. Poin yang pertama A, kepemimpinan, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dan kelompok adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maksudnya bahwa dari kepemimpinan ini kita tidak bisa memisahkan anggota-anggota kelompok dari kepemimpinan itu. Atau boleh dikatakan bahwa jika seseorang dikatakan menjadi pemimpin, maka ia tidak bisa terlepas dari anggota-anggota kelompoknya. Ia adalah termasuk dari suatu kelompok yang ia memimpin. Dan sebaliknya, para anggota dikatakan sebagai satu organisasi atau satu kepemimpinan jika ia tergabung dalam organisasi tersebut. Nah, itu dikatakan bahwa kepemimpinan tidak dipisahkan atau kelompok-kelompok merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kepemimpinan. Nah, dari pengertian di atas mengenai pengertian kepemimpinan, ada beberapa pendapat ahli mengenai kepemimpinan itu. Yang pertama, pendapat yang pertama tentang dari seorang ahli, yakni bernama Stephen P. dan Robbins. Menurut mereka, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dari maksud ini, contohnya bahwa seorang pemimpin mempengaruhi atau mengajak anggota-anggota kelompoknya dalam mengerjakan sebuah tugas atau dalam mengerjakan sebuah usaha untuk mereka capai di akhir proses nanti pada tujuan mereka sendiri dalam organisasi yang mereka bina atau organisasi yang mereka kerjakan. Inti dari penjelasan para ahli tadi bahwa manajemen intinya yakni manajemen atau manajemen dalam mengolah sebuah organisasi, yakni sebagai motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat dalam organisasi. Jadi inti dari maksud penjelasan dari kedua tokoh tadi mengenai pengertian kepemimpinan. Pendapat lain mengenai kepemimpinan yakni dari Robert G. dan Owens. Menurut Robert G. Owens, yakni kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara suatu pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Contohnya, seorang pemimpin memimpin para anggotanya untuk saling berinteraksi dalam mengusahakan tujuan bersama. Jadi antara pemimpin dengan anggotanya itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian. Sekarang poin yang berikut, poin B, mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi pengambilan keputusan. Setiap pemimpin harus memahami bahwa di dalam posisi dan perannya terdapat wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara efektif. Wewenang dan tanggung jawabnya yaitu sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dilakukan untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan organisasinya dalam mengambil keputusan atau pemimpin menjadi strategi kepemimpinan yang
perlu menampilkan keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Yang berikut, kepemimpinan berhubungan erat dengan kemampuan dan keberanian dalam memimpin atau mengambil keputusan-keputusan. Pemimpin yang berani dalam mampu mengambil keputusan perlu untuk mengkoordinasikan anggota-anggota kelompoknya dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka masing-masing. Fungsi yang kedua mengenai fungsi instruksi. Organisasi hanya akan bergerak secara dinamis apabila pemimpin memiliki kemampuan dalam melaksanakan kekuasaan. Fungsi instruksi yang dimaksud di sini tidak dalam arti memposisikan pemimpin sebagai sosok yang menakutkan, dan tidak juga dalam arti demi menjaga atau menjaga wibawa pemimpin. Maksud dalam fungsi instruksi yakni sebagai seorang pemimpin ia berhak untuk melakukan perintah kepada anggota-anggota kelompoknya sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing dalam ketercapaian kelompok mereka masing-masing atau kelompok mereka sendiri untuk menuju tujuan yang mereka ingin capai pada kelompok tersebut. Fungsi yang berikut yakni fungsi konsultatif. Dalam fungsi ini, pemimpin menjadi figur sentral atau tumpuan harapan anggota organisasi tersebut. Tokoh utama yang diyakini atau mengetahui dan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dapat dihadapi oleh anggota organisasi. Maksud fungsi konsultatif maksudnya bahwa seorang pemimpin dapat berkonsultasi dengan anggota-anggota lain bila terdapat masalah-masalah. Jadi mereka sebagai ketua atau sebagai seorang pemimpin dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui konsultasi atau melalui pembicaraan-pembicaraan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh kelompok mereka atau organisasi mereka. Fungsi yang berikut yakni mengenai fungsi partisipatif. Fungsi partisipatif maksudnya bahwa fungsi ini pemimpin dituntut memiliki kemampuan menginstruksikan atau mengikut sertakan anggota organisasi sesuai posisi dan kewenangannya agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melibatkan anggota organisasi. Dan pengambilan keputusan berarti menyampaikan saran dan pendapat sehingga menimbulkan sense of decision yang harus didukung pelaksanaannya. Maksud dalam penjelasan ini bahwa fungsi partisipatif berarti sebagai seorang pemimpin mengajak anggota-anggotanya dalam berpartisipasi untuk mengerjakan hal-hal yang ingin dikerjakan oleh organisasi mereka dalam mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut. Misalnya, pemimpin memberikan pengarahan, berdiskusi, menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya mendesak secara bersama-sama. Jadi dalam fungsi ini pemimpin membantu para organisasinya atau para anggotanya dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Fungsi yang berikut tentang fungsi delegatif atau fungsi delegasi. Dalam fungsi ini mengartikan bahwa kemampuan pemimpin membagi pekerjaan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawabnya,
termasuk dalam mengambil keputusan sesuai batas batas kekuasaan dan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah-masalah organisasi yang menjadi prioritas. Maksud fungsi ini bahwa delegasi maksudnya bahwa memberikan tanggung jawab kepada anggota organisasinya untuk membuat sebuah keputusan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam masalah-masalah organisasi tersebut. Fungsi yang berikut yakni mengenai fungsi pengendali. Dalam fungsi ini, pengendalian dalam kepemimpinan membuka ruang atau munculnya ketetapan keputusan baru yang dipandang lebih efektif mengganti keputusan sebelumnya yang telah direalisasikan. Fungsi pengendali berarti bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian yaitu tindakan pengarahan, pengkoordinasian, dan pengkomunikasian. Jadi dalam fungsi pengendalian itu ada pengarahan, koordinasi, dan komunikasi. Yang berikut mengenai teori-teori kepemimpinan. Teori yang pertama mengenai teori Grid dan teori Big Bang. Menurut teori Grid, kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Contohnya, secara alami seseorang itu menampilkan kepemimpinan secara alami dalam dirinya, jadi tidak ada pengarahan khusus atau materi-materi khusus yang ia belajar, namun sebuah kepemimpinan itu lahir dari dirinya sendiri sejak ia lahir. Nah, itulah disebut sebagai teori kepemimpinan Grid. Teori yang kedua yakni teori tentang Big Bang. Big Bang yakni kepemimpinan dimiliki oleh seseorang karena suatu peristiwa tertentu yang menciptakan atau memunculkan seseorang menjadi pemimpin. Contohnya dalam sebuah perang, seseorang itu dianggap bahwa ia mampu menjadi seorang pemimpin dalam memimpin anggota-anggotanya. Nah, itulah disebut sebagai teori kepemimpinan Big Bang. Teori yang kedua mengenai teori sifat atau karakteristik kepribadian. Teori ini menekankan pada sifat-sifat atau karakteristik kepribadian seseorang pemimpin. Dalam teori ini lebih ditonjolkan karakter-karakter dari kepribadian seseorang dalam memimpin sebuah organisasi. Karakter-karakter yang dimaksud itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan menciptakan, dan kemampuan mengkomunikasikan makna atau tujuan secara jelas. Kemampuan untuk dipercaya, konsisten, kemampuan mengetahui dan mengendalikan diri sendiri, kematangan intelijensi, kematangan sosial, mampu berinovasi, kemampuan mengambil keputusan atau mempertimbangkan masalah-masalah sendiri dalam membuat sebuah keputusan untuk anggota kelompoknya atau anggota organisasinya. Yang berikut teori perilaku.
teori sifat kepemimpinan yang semakin tidak populer karena studi tentang kepemimpinan terarah pada perilaku. Teori perilaku atau behavior theories. Teori ini dipandang bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung dari perilaku pemimpin dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Perilaku yang dimaksud adalah gaya dan tipe kepemimpinan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, dari teori-teori yang dimaksud ada tipe-tipe kepemimpinan yang populer, yakni tipe pemimpin yang pertama mengenai tipe otoriter. Tipe otoriter disebut juga tipe otoritarian dalam kepemimpinan yang otoriter. Pemimpin bertindak, maksud dari pemimpin otoriter berarti pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota organisasinya. Baginya pemimpin adalah menggerakkan dan memaksakan kelompok. Sebagai pemimpin yang otoriter yaitu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dan memberi perintah. Jadi dalam tipe pemimpin otoriter ini seorang pemimpin itu boleh dikatakan ia sebagai pemimpin yang otoriter berarti ia memberikan perintah kepada anggota-anggota kelompoknya dan kewajiban bagi anggota-anggota kelompoknya untuk menjalankan perintah dari pemimpin mereka. Tipe pemimpin yang berikut yakni tipe pemimpin laissez. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin tampil seolah-olah sebagai pemimpin, namun sebenarnya tidak dalam menjalankan kepemimpinan. Maksud dalam kepemimpinan tipe laissez maksudnya bahwa seorang pemimpin membiarkan anggota organisasinya berbuat seturut kehendak mereka. Jadi namanya saja tercantum sebagai seorang pemimpin, namun sebenarnya dalam pembuat keputusan atau dalam memutuskan sebuah tujuan itu seorang pemimpin tidak membuat keputusan, namun para anggotanya lah yang membuat keputusan. Tipe yang berikut yakni tipe demokrasi. Dalam tipe ini seorang pemimpin berada di tengah-tengah. Jadi tipe demokrasi berarti seorang pemimpin berbaur dengan anggota-anggota organisasinya. Jadi bukan sebagai seorang pemimpin yang hanya memerintah, namun ia berbaur, ia berada di tengah-tengah para anggota kelompoknya. Pemimpin ini menghayati kepemimpinannya sebagai mediator, fasilitator, dan motivator bagi anggota dalam melaksanakan aktivitas dalam sebuah organisasi yang ia pimpin. Pemimpin demokrasi yakni pemimpin yang membuka ruang kreativitas, usul, saran, dan pendapat, dan bahkan kritik sebagai umpan balik yang dijadikan pendapat dan bahkan kritikan sebagai bahan pertimbangan dalam tindakan mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam tipe kepemimpinan demokrasi bahwa seorang pemimpin membuka ruang bebas kepada para anggotanya dalam membuat sebuah mengusul saran pendapat mereka untuk ketercapaian organisasi mereka. Tipe pemimpin yang berikut yakni tipe pemimpin pseudo demokrasi. Demokrasi atau demokratis. Tipe kepemimpinan ini disebut juga kepemimpinan semu atau manipulasi diplomatik.
seorang pemimpin dalam kepemimpinan pseudo ini ia tampil seolah-olah demokratis, namun sebenarnya bersikap otoriter. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran-pikiran, atau konsep-konsep yang ingin diterapkan di dalam lembaga yang ia pimpin, maka hal-hal tersebut diusulkan dan dimusyawarakan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran atau konsep tersebut sebagai keputusan bersama. Yang berikut, kepemimpinan pendidikan. Dalam kepemimpinan pendidikan ini ada 3 hal penting yang ingin saya jelaskan, yakni yang pertama, model-model atau gaya kepemimpinan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan. Dan yang ketiga, keterampilan-keterampilan dalam kepemimpinan kepala sekolah. Poin yang pertama mengenai model-model atau gaya kepemimpinan. Ada beberapa model atau gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, model partisipasi. Yang kedua, model transformation. Dan yang ketiga, interpersonal. Yang keempat, transaksional. Yang kelima, birokrasi. Yang keenam, kepemimpinan situasional. Dan yang ketujuh, kepemimpinan karismatik. Model yang pertama yakni model kepemimpinan partisipatif. Pada model ini, kepemimpinan partisipatif tidak terjadi proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan secara tim. Dan yang kedua, model transformasional yakni model kepemimpinan yang komprehensif dalam mengembangkan hubungan berdasarkan nilai-nilai dan moral dan motif tingkat tinggi seperti self goals dan aktualisasi diri. Dan yang ketiga, interpersonal. Dalam model ini, kepemimpinan yang lebih menekankan pada hubungan teman, sejawat, dan hubungan antar pribadi. Dan yang kedua, model transaksional. Dalam model ini, kepemimpinan terjadi yakni melalui hubungan antara pemimpin dengan bawahan berdasarkan kesepakatan nilai yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang berikut, model birokratik. Dalam model ini, pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang berikut, kepemimpinan situasional. Menurut model ini, kepemimpinan ini tidak ada suatu model kepemimpinan yang tepat untuk semua situasi. Jadi dalam model kepemimpinan ini berusaha menerapkan gaya kepemimpinan dengan situasi organisasi. Yang berikut, kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepada sekolah dalam mempengaruhi, mendorong dan membimbing atau mengarahkan dan menggerakkan guru-guru, staf-staf dan siswa, orang tua dan pihak yang terkait untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan pendidikan. Yang berikut, kompetensi kepala sekolah sebagai berikut. Dalam peraturan pemerintah, kompetensi yang seharusnya dicapai oleh kepala sekolah dinyatakan dalam 5 dimensi.
atau 5 kompetensi kepala sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial, dan tiap-tiap dimensi kompensasi yang dijabarkan dalam bentuk standar kompetensi. Nah, berikut kompetensi yang dijabarkan dalam bentuk-bentuk standar kompetensi sebagai berikut, yakni yang pertama, dimensi kepribadian. Dimensi kepribadian yakni ada poin-poin yang terkandung dalam dimensi kepribadian, yakni berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah, dan yang berikut bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang berikut mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Dan yang terakhir, memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan. Dimensi yang berikut yakni dimensi manajerial. Dalam dimensi ini memiliki poin-poin penting, yakni menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan, dan yang berikut mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Dimensi yang berikut yakni dimensi kewirausahaan. Dalam dimensi ini menciptakan inovasi yang berguna bagi perkembangan sekolah, dan yang berikut bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Dan yang berikut memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin kepala sekolah. Dimensi seperti